20 Januari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul kejenuhan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kejenuhan, perasaan bosan atau jenuh dalam mengikut Tuhan. Kita jadi malas ke gereja, malas berdoa, lebih senang nonton film, mendengarkan lagu-lagu duniawi, dan melakukan banyak kegiatan yang tidak terkait dengan pertumbuhan rohani, apalagi pelayanan. Saat-saat seperti itu bisa dialami oleh semua orang. Tahukah bahwa ketika kita mengalami hal itu, sebenarnya itu adalah sebuah isyarat atau sinyal atau petunjuk bahwa kita mengalami keadaan stagnan, yaitu keadaan tidak bertumbuh. Bapak Ibu, keadaan rohani yang tidak bertumbuh ditandai dengan perasaan jenuh dan bosan dalam menjalani kehidupan rohani atau kegiatan yang dapat membangun iman. Justru dalam keadaan seperti itu mestinya kita bertindak keluar dari keadaan tersebut. Kita yang harus memaksa diri untuk berdoa, membaca Alkitab, dan meninggalkan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak membangun iman kita. Itu semua tergantung kita. Sayangnya, banyak orang yang menyerah. Dia berpikir, nanti suatu hari dia akan tekun lagi, giat lagi mencari Tuhan. Sekarang mau mencari selingan dahulu, me time. Ini sesat, ini salah. Seharusnya me time kita adalah kebersamaan dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak memiliki kecintaan kepada Tuhan secara proporsional, tidak mengalami pertumbuhan rohani secara benar, sehingga masih mengalami perasaan bosan, jenuh dalam kegiatan-kegiatan rohani. Orang yang bertumbuh dewasa tidak akan mengalami kejenuhan. Bapak Ibu, padahal kalau sudah mencari selingan semacam ini, kita menjadi rentan, akan mudah jatuh dalam dosa. Ini masalahnya. Yang sedang tekun mencari Tuhan, tekun berdoa, membaca Alkitab saja bisa meleset. Karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Apalagi yang tidak. Karena jenuh dan bosan melakukan kegiatan-kegiatan rohani, maka dia punya berbagai aktivitas yang tidak membangun iman. Mereka pasti menjadi mangsa empuk kuasa kegelapan. Jika kita mengalami ini, maka kita harus bisa menaklukkan atau mengalahkan kejenuhan itu. Kalau kita menyerah dan berkata kali ini saja, berarti kita membangun selera duniawi. Kita seperti membuat belenggu yang makin kuat melilit kita. Kejenuhan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya kekecewaan terhadap orang tertentu. Apalagi kalau orang itu dianggap rohani, atau kita terlukai oleh orang yang kita anggap sebagai teladan, yang kita anggap sebagai teladan. Atau mungkin kita tidak mengalami langsung tetapi mendengar. Itu pun bisa membuat seseorang jadi memiliki pembenaran diri. Kekecewaan seperti ini membuat kita menjadi jenuh dan bosan. Sejatinya kita harus melihat kenyataan bahwa seorang Yudas yang bersama dengan Tuhan Yesus bisa membuat tindakan yang begitu jahat dan keji. Semua orang bisa berbuat salah. Hamba Tuhan pun tidak kebal terhadap kesalahan atau dosa. Kalau suatu hari kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku jadi jenuh dan bosan mencari Engkau. Karena aku dikecewakan oleh gembala gereja.
yang mestinya menjadi panutan saya, Tuhan, maka alasan kita pasti tidak akan diterima. Seakan-akan kalau dikecewakan oleh seorang pendeta, aktivis gereja atau majelis, lalu kita seperti boleh memiliki reaksi yang negatif. Justru mestinya hal itu membuat pikiran kita terbuka bahwa seseorang atau bahwa seorang pendeta, baik itu majelis atau aktivis, bisa melakukan hal-hal yang tidak patut. Nah, kita berjaga-jaga, jangan melakukan hal yang sama. Jadi keadaan itu mestinya memicu dan memacu kita untuk bertumbuh. Bapak Ibu, jadi kita harus memberikan respon yang positif. Respon yang negatif membuat seseorang tidak bertumbuh dan jenuh ke gereja. Bahkan tidak jarang yang total tidak mau lagi mencari Tuhan sampai pada tingkat pindah agama. Hal ini bisa terjadi di atas hidup siapa saja, di atas hidup semua orang. Jangan menjadi jenuh, justru sebaliknya kita menjadi kuat. Itu bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi bahan bakar untuk kita terbang. Apalagi dunia kita hari ini adalah dunia yang penuh dengan hoax. Media sosial terbuka, sembarangan orang mengatai, membuli, memfitnah orang. Maka lebih baik kita tidak mudah mempercayainya. Kita diam supaya jangan sampai iman kita tergerus dan menjadi lemah. Iman kita bisa menjadi lemah dan jenuh untuk melakukan kegiatan rohani ketika kita ditandai atau dilanda berbagai masalah terus-menerus. Kesulitan demi kesulitan bisa membuat seseorang bisa kecewa terhadap Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi di dalam hidupku? Mengapa aku malang seperti ini?" Lalu kita merasa disakiti dan dilukai oleh Tuhan dan merasa Tuhan tidak adil. Sebenarnya orang-orang seperti ini sedang marah terhadap Tuhan. Dia sedang melakukan demo. Padahal firman Tuhan mengatakan, ucapkan syukur dalam segala hal. Artinya bukan hanya dalam keadaan menyenangkan kita bersyukur, namun dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.